Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Malu ASEAN tepat tadi malam. Ini nih yang katanya juara Piala AFF senior 4 kali, tapi di kandang sendiri hancur lebur. Fans timnas Indonesia bisa ketawa ngakak melihat ini. Ya ketawa lah. Singapura dihancurkan 7-0 semalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tonton video sampai selesai, kamu akan terkejut melihatnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Korea Selatan menggila, hancurkan timnas Singapura dengan skor 7-0. Hasil dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Singapura jadi singa ompong kah? Singapura dan timnas Korea Selatan sudah diketahui. Tim yang dijuluki Taeguk Warriors, yakni timnas Korea Selatan, benar-benar mengamuk dan menghajar The Lions, julukan timnas Singapura, dengan skor telak 7-0. Duel sengit ini digelar di Singapore National Stadium pada Kamis, 6 Manas 2024, malam WIB. Pertandingan baru dimulai, namun Korea Selatan langsung menunjukkan taring mereka. Di menit ke-9, Lee Kang-in mencetak gol cepat yang membuka keran gol bagi Taeguk Warriors. Gol ini terjadi berkat kerjasama tim yang apik dan penyelesaian akhir yang memukau dari Lee Kang-in. Di Indonesia ada orang yang bilang bahwa harus juara Piala AFF dulu kalau mau juara Asia. Nah, bagaimana mau juara Asia kalau AFF itu belum gitu. Nah, kita bisa lihat di sini Singapura yang sudah pernah juara AFF 4 kali itu pun hancur jadi singa ompong lawan Korea Selatan. Nah, walaupun Indonesia juga di pertandingan kualifikasi harus menelan kekalahan dari Irak ya 2-0. Tapi kalau kita lihat skornya itu jauh. Nah, di mana Singapura dibantai habis-habisan dengan skor 7-0, sedangkan Indonesia itu 2-0. Dan Indonesia lawan Irak, Indonesia masih mendominasi pertandingan, sedangkan Singapura yang katanya pernah juara AFF itu hancur lebur di kandang sendiri, jadi singa ompong mereka itu. Saat lawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau. Awalnya saya nggak tertarik gitu, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin, banyak benarnya gitu. Terakhir bahwasanya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia. Saya setuju, Coach. Sangat setuju. Memang Indonesia itu sebenarnya ya levelnya itu sudah level Piala Asia gitu. Jadi mereka itu bermain tidak lagi di levelnya AFF, Asian Games. Itu sebenarnya level Indonesia bukan di situ lagi. Tetapi ada beberapa orang yang ada di Indonesia yang katanya itu pengamat sepak bola, mereka menginginkan supaya Indonesia itu juara dulu Piala AFF. Nah, tapi kita bisa lihat dari statementnya Coach Indra Safri, dia bilang ASEAN Games ataupun AFF itu bukan tujuannya Indonesia, bukan levelnya Indonesia. Dengan materi pemain yang ada sekarang, levelnya Indonesia itu level Asia. Jadi Indonesia tidak usah lagi ya terlalu berharap dengan Piala AFF begitu. Walaupun ada negara lain yang menginginkan Piala AFF begitu. Sedangkan Indonesia menganggap AFF itu sebagai ajang uji coba ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Saat timnas Indonesia menghadapi timnas Irak, timnas Indonesia mengalami 2 kali kejadian penalti. Aiman Hussein yang dipercaya untuk menjadi algojo pun berhasil membobol gawang Hernando. Namun, di penalti kedua, Aiman Hussein gagal untuk mengeksekusi tendangannya menjadi gol. Tendangan Aiman Hussein ternyata melambung jauh di atas mistar gawang timnas Indonesia. Kejadian tersebut pun sempat tidak disangka karena sebelumnya Aiman Hussein berhasil mengeksekusi penalti dengan teknik yang sangat bagus dan berhasil menjadi gol. Setelah pertandingan usai, fakta mengejutkan justru terungkap. Aiman Hussein memberikan jawaban yang mengejutkan. Setelah diwawancara, Aiman mengakui kalau tendangan penalti itu sengaja dia tendangan ke atas karena alasan pelanggaran yang ditiup wasit tidak valid. Penyerang timnas Irak itu mengetahui kalau rekannya melakukan diving dan dia memilih fair play dan tidak membobol kedua kalinya gawang timnas Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Itu sangat buruk. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu. Tapi di tendangan kedua itu adalah tendangan yang saya harapkan tidak masuk ke dalam gawang, ujar penyerang timnas Irak tersebut. Walaupun Irak dapat 2 kali kesempatan penalti,
ya, tapi yang satunya itu memang disengaja ya. Kalau kita lihat posisi tendangannya itu ya bisa ditebak bahwa ini dia sengaja untuk tidak memasukkan ke dalam gawangnya Indonesia begitu, karena satu alasan bahwa temannya itu melakukan diving begitu. Tapi terlepas dari kekalahan Indonesia, saya pikir permainan Indonesia itu baik sekali gitu. Justru jauh lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, khususnya di timnas senior gitu. Indonesia bermain di GBK jam 4 sore. Saya kira itu cuacanya cukup panas juga, dan ada pengakuan dari Zidane Iqbal. Dia bilang dia hampir pingsan main di GBK, dan saya pikir Indonesia bermain sangat bagus sekali dengan cuaca seperti itu, teman-teman. Semoga di pertandingan berikutnya lawan Filipina, Indonesia bisa bermain lebih terbuka, menyerang, dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, blunder sekecil apapun, karena peluang Indonesia untuk melaju ke ronde ketiga ya cuma itu, menang lawan Filipina. Walaupun punya skenario lain, tetapi jangan pernah berharap dengan skenario kedua begitu, karena pasti Vietnam juga akan mati-matian melawan Irak, walaupun Irak tidak mungkin akan mengalah. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Permainannya baik, tapi ya Pak Menpora lihat kan ada handball ya. Kalau handball mungkin sulit lah ya, kalau namanya juga sepak bola. Tetapi berapa kesalahan tadi kan memang akhirnya mengakibatkan ada gol tambahan, juga ada tadi kartu merah. Ya saya rasa ini yang harus dievaluasi, tidak salah menyalahkan ya, karena saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 tapi kan 11 pemain. Memang kalau kita melihat konten-konten dari Pak Erik itu di akun TikToknya beliau, dia itu senang sekali atau suka sekali menyemangati para pemain, apalagi ketika Indonesia itu kalah. Selalu dia bilang, kita kalah sebagai tim, menang sebagai tim. Ini permainan tim, bukan permainan 1-2 orang. Kita harus bangkit lagi, kita harus fight lagi di pertandingan berikutnya, dan jangan pernah menyerah. Nah, itu kata-kata dari Pak Erik yang selalu saya ingat begitu. Ketika timnas kalah, dia selalu menguatkan pemain-pemain Indonesia. Kemarin Hernando dia bilang jangan menangis, ya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, masih ada kesempatan berikutnya. Nah, penyemangat seperti ini yang dibutuhkan di tubuh timnas Indonesia, bukan malah ketika kalah, ketika ada pemain yang melakukan sedikit kesalahan, itu malah dihujat habis-habisan ya. Apalagi dengan notabene supporter Indonesia atau netizen Indonesia yang kalau timnas kalah itu pemain pasti akan dihujat ya. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini, seperti Pak Erick Thohir, menyemangati para pemain ya. Sekelas Presiden Federasi ya, Ketua PSSI sekelas Pak Erick Thohir itu memberi semangat untuk para pemain. Nah, kita yang mengaku sebagai supporter Indonesia harusnya bisa lebih mendukung mereka, lebih mensupport mereka untuk lebih bangkit lagi, lebih bermain bagus lagi di pertandingan berikutnya. Jangan sampai kita malah menghujat mereka, karena kalau kita menghujat mereka sama dengan kita mengubur timnas kita sendiri, tapi kita menginginkan mereka itu mendapatkan hasil yang terbaik. Itu kan lucu juga, teman-teman. Jadi menurut saya kita harus tetap mendukung, kasih semangat buat para pemain timnas supaya pertandingan berikutnya mereka bermain lebih bagus lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Seakan mustahil untuk Malaysia layak ke pusingan ketiga qualifying Piala Dunia. Lepas seri dengan pasukan Kyrgyzstan semalam, secara matematiknya skuad Malaysia masih lagi boleh layak ke peringkat seterusnya. Tapi saya rasa macam mission impossible. Saya sekarang ni makin tak faham dengan Kim Bangkok. Malam minit ke berapa baru dia buat sub. Selain daripada itu, semalam kamera dia, ya Allah, kejap kiri, kejap kanan, kejap dekat, kejap jauh. Pening babe. Satu lagi, apa yang saya perasan sangat kan, midfield kita sebenarnya dah lama tak hidup. Jangan pelik lah kalau kita banyak main long ball. Perlawanan terakhir World Cup qualifier ni, kita akan bertemu Chinese Taipei di Bukit Jalil. Tapi saya harap sangatlah Kim Panggon carilah player tengah yang sedap sikit. Sepak bola Malaysia lagi down-downnya gitu dibandingkan dengan Indonesia yang lagi di tren positif. Nah, kalau kita lihat terakhir kemarin mereka lawan Republik Kyrgyzstan, mereka itu sebenarnya mainnya itu ya bisa mengimbangi Republik Kyrgyzstan, tetapi hasil akhirnya memang mereka main imbang. Nah, di sini netizen atau masyarakat mereka itu justru mengkritik taktik dari pelatih mereka. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, netizen dari negeri jiran kita Malaysia ini justru mendukung Indonesia gitu. Mereka memuji permainan Indonesia yang jauh lebih baik daripada permainan Malaysia. Nah, dengan adanya dukungan dari mereka, harusnya kita sebagai orang Indonesia tidak boleh menghujat para pemain ketika mereka melakukan kesalahan. Toh secara permainan kita jauh lebih bagus. Cuma hasil
hasil akhirnya itu memang kita harus kalah karena kualitas di atas lapangan itu berbeda gitu. Irak jauh di atas Indonesia. Nah itu pun kita masih bisa mendominasi pertandingan ya. Statistik kita masih agak sedikit unggul dibandingkan dengan Malaysia yang permainannya itu menurut netizen mereka itu tidak jelas permainan bola mereka dibandingkan dengan Indonesia. Permainannya itu cantik sekali gitu. Dari kaki ke kaki, long ballnya itu tepat sasaran. Ya walaupun di babak kedua mereka main agak sedikit tertekan karena sudah bermain dengan 10 orang. Tetapi overall permainan Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia. Makanya banyak orang-orang Malaysia itu yang mendukung timnas Indonesia justru. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Sen Patinama kecewa karena sering dibedakan pemain lokal dan naturalisasi. Punggawa timnas Indonesia, Sen Patinama curhat soal perasaannya. Hal itu disampaikan pada wawancara dalam salah satu acara sponsor timnas Indonesia. Dia merasa kecewa karena sering dibedakan antara pemain lokal sebenarnya dengan jangan naturalisasi. dibeda-bedakan juga. Padahal menurutnya baik pemain lokal dan naturalisasi sama-sama memperkuat timnas Indonesia. Patinama sering bertanya-tanya kenapa tidak dianggap satu saja dan kenapa masih selalu dibeda-bedakan. Menurutnya semuanya memang harus bersatu demi lambang Garuda di dada. Ya, betul. Patinama juga tumbuh besar dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dia menegaskan bahwa dirinya masih punya keluarga yang tinggal di Indonesia, tepatnya di Semarang. Dirinya menutup wawancara tersebut dengan berkata, "Saya Patinama, saya orang Indonesia, bukan orang asing. Harusnya kita dukung seluruh punggawa Garuda karena mereka mau mengorbankan air mata, keringat hingga darah demi merah putih." Kalau pendapat kalian gimana Sobat Bolakom? Ya memang sebenarnya tidak usah membeda-bedakan begitu antara pemain diaspora dengan pemain lokal. Ya bagaimanapun juga mereka ini kan bukan sekedar orang asing yang tiba-tiba jadi orang Indonesia. Mereka ini punya garis keturunan loh. Bapak mama mereka, kakek nenek mereka itu orang Indonesia. Apakah kita mau bilang mereka ini orang asing dan tiba-tiba jadi orang Indonesia? Kan tidak. Mereka itu punya darah Indonesia loh. Nah kita jangan sampai membeda-bedakan mereka, jangan sampai mendiskriminasi mereka karena mereka itu orang Indonesia yang lahir di luar negeri dan mereka pulang kembali ke Indonesia untuk membela Indonesia. Harusnya kita dukung, kita support mereka untuk membawa timnas Indonesia jauh lebih bagus lagi, jauh lebih baik lagi dan meraih kemenangan di setiap pertandingan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air yang menurut saya semakin hari semakin mengalami kemajuan di bawah Coach Sintayong dan Erick Thohir. Dan memang pertandingan terakhir Indonesia harus puas menerima kekalahan dari Irak ya 2-0. Tapi saya pikir secara permainan Indonesia bermain lebih baik. Ya terbukti dengan statistik Indonesia menguasai pertandingan begitu. Beberapa kali shoot itu Indonesia ada yang on target lah, tepat sasaran. Dan semoga lawan Filipina Indonesia lebih bermain terbuka lagi. Indonesia bisa fight back supaya bisa melaju ke ronde ketiga. Karena seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Indonesia punya 2 skenario untuk lolos ke ronde ketiga. Skenario yang pertama Indonesia harus kasih kalah Filipina. Dan skenario yang kedua Vietnam harus kalah dari Irak. Karena poin antara Indonesia dan juga Vietnam itu terpaut 1 poin saja teman-teman. Dan di sini harga mati, tidak bisa ditawar kemenangan melawan Filipina. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.